Ngopiin edisi kali ini tentang musik, lingkungan hidup, sepeda, dan film bersama Nugi. Gimana bisa survive segala macam? Aku nggak bisa ngasih formulanya juga bagaimana bisa survive dengan apa yang terjadi sekarang kan, dengan melakukan kegiatan sepeda dan dapat banyak manfaat. Dan ternyata orang ini ngikutin banget, dan orang ini adalah bosnya yang punya elemen, dan dia langsung ngajakin kerjasama untuk bikin sepeda Nugi Trilogi series itu. Album mau seperti apa? Saya pengen punya album trilogi. Ya, album pertama judulnya Bumi, album kedua judulnya Air, yang album ketiga judulnya Udara. Terus udah siap semua konsepnya? Udah, padahal saya nggak tahu apa-apa. Yang barusan ini mau dilakukan adalah tentang perbaikan hulu Ciliwung yang kita tahu selalu menjadi sebuah permasalahan di daerah Jakarta dan sekitarnya. Ya, Mogi, aku punya produksi bareng NU untuk bikin film-film pendek. Mau nggak ikutan? Wah, dengan senang hati. Jumpa lagi dengan saya Heru Krishna di Ngopiin, ngobrol bersama pribadi inspiratif. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan bel, serta share. Hidupku bertambah bahagia. Sahabat Ngopiin, ngobrol bersama pribadi inspiratif. Salam sehat, salam bertambah bahagia. Edisi kali ini saya akan bicara dengan sahabat, teman, bahkan sudah kayak saudara. Dia adalah seorang penyanyi, pemain film, bintang iklan, apa lagi ya? Pesepeda, bapak, anak band, lingkungan hidup, anak band, banyak banget ya. Terus apa lagi nih? Kegiatan sosial. Terakhir saya lihat ada kegiatan sosial. Dia lebih dikenal dengan nama Nugi, tapi nama aslinya adalah Agustinus Gusti Nugroho. Kalau saya baca di Wikipedia, berapa album? Ada 6. Ya, single minimal ada 4. Minimal itu artinya di atas itu masih film ada 3 yang tertulis, tapi saya rasa lebih penghargaan dari waktu kecil ada 8 atau apa, nanti kita diskusi lagi. Iklan juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak banget. Kita akan... Aku aja nggak inget loh. Ya, biasanya orang lain yang inget. Nah, tentu kita akan banyak mendapatkan hal-hal inspiratif lah dari sharing dari. Amin. Semoga. Kita kali ini ya, sahabat semua. Mas Nugi sedang apa sekarang? Sehat-sehat selalu kabarnya? Salam goes, kring. Salam goes ya. Salam goes itu gini ya? Iya. Ini kan salam goesku, kring. Oh, oke. Ngomongin tentang goes nih udah saya udah tahu lama, tapi nanti kita bahas secara khusus. Iya. Pertama nih biasanya aku tanya arti nama Agustinus Gusti Nugroho, tahu nggak arti nama pemberian orang tua? Iya, kalau Gusti Nugrohonya jelas anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Agustinusnya mungkin karena bulan Agustus lahirnya, jadi anugerah Tuhan di bulan Agustus. Nah, itu. Anugerah Tuhan di bulan Agustus, doanya orang tua, anugerah orang tua pada saat itu, dan saya rasa saya sendiri melihat sampai sekarang pun sudah menjadi anugerah Tuhan. Amin. Buat banyak orang melalui kegiatan sosial, melalui karya-karyanya. Amin. Ini hal yang menarik. Terima kasih Pak De Heru, koncoku yang paling ganteng. Ada orang ganteng memuji saya. Wes dadi sultan saiki. Aduh, diaminin ya, yang baik diaminin. Amin. Sekarang pandemi ngapain aja, Pak Denugri? Ya, pandemi ya masih dengan situasi yang sama dengan semua musisi dan aktivis yang biasa di outdoor ya. Mungkin nggak ada kegiatan yang reguler biasa dilakukan hampir setiap minggu. Sekarang udah mungkin sebulan sekali aja juga bagus gitu kalau dihitung sebagai aktivitas yang biasa ngeband, biasa untuk kegiatan environmental, lingkungan hidup, belusuan segala macam, mungkin udah nggak terlalu bisa sebebas dulu. Dan malah dari tahun lalu 2020 awal-awal bulan Maret ya sampai hari ini mungkin kegiatan aku keluar dari rumah untuk keluar kota itu cuman 4-5 kali lah sampai hari ini. Oke. Lalu jadi memang udah sangat berkurang banyak. Ya, puji Tuhan masih dikasih sehat, itu aja dulu lah, bersyukur. Iya, puji Tuhan ya, kasih sehat, kasih ngerasain makan enak di rumah, sebagainya. Makan enak. Dikelilingin orang-orang yang sehat, bagas waras, semuanya gitu. Dan juga kita berkesempatan mendoakan teman-teman yang sekarang sedang sakit dan sebagainya juga ya.
Amin. Oke. Semoga semuanya sehat. Ya, dan sekarang kan situasi udah mulai vaksin, mulai ada harapan baru ya, mudah-mudahan lah ya. Ya kita semua semakin sehat, lalu juga segera pandemi berakhir. Jadi mensiasati situasi pandemi musisi bagaimana? Musisi. Nah itu mungkin salah satu kelemahan dari Pure ya. Aku kan bisa dibilang semuanya berkiblat sama suara hati. Aku nggak bisa mensiasati apa-apa ya. Jujur aku sama sekali nggak ada siasat seperti apa yang mungkin ada teman-teman yang kemudian bisa mempunyai alih profesi dan segala macam. Tapi kalau saya mungkin masih sama sampai hari ini, saya hanya berkiblat sama yang saya jalanin dari dulu sampai sekarang, Pak Ade. Oke. Jadi ya masih ada di sekitaran kegiatan sepeda, kegiatan bermusik, sama kegiatan environment juga masih tetap, dan kegiatan sosial sebisa mungkin yang saya bantu ya itu saya kerjakan sesuai dengan apa yang saya suka. Kalau kemudian mencari peluang-peluang income mungkin aku nggak terlalu pinter ya untuk itu. Sampai sekarang sih masih begitu. Ini kalau saya barusan baca buku tadi ya, jadi orang yang merdeka jiwanya. Jadi orang kadang membedakan kerja dan karya. Kalau karya itu yang dari dalam diri, kalau kerja itu katanya yang dari luar diri. Ada yang begitu membedakan. Nah kurang lebih kalau saya lihat sih Mas Nugi ini memang ya saya bilang kalau saya seniman sekali lah. Memang berkarya. Dan kalau mungkin definisinya seperti itu, tapi pada dasarnya saya berusaha mengukur diri juga. Kalau misalnya menjadi sesuatu yang bukan saya sejatinya, mungkin nggak akan menjadi sesuatu yang sifatnya juga memberkati banyak orang dan memberkati saya. Jadi aku mikirnya dari situ aja. Kalau misalnya saya main film, memang saya suka main film, akhirnya jadi berkat. Entah itu berkatnya buat orang-orang yang suka atau berkatnya untuk keluarga saya. Jadi sampai sejauh itu aja. Jadi aku nggak pernah sama sekali berusaha menjalani sesuatu yang sama sekali brand new, karena kemarin sempat ada beberapa ini sih jujur aja tawaran dalam tanda kutip jadi businessman lah. Dengan berbagai macam tawaran ya saya mengukur oke, mungkin ini kesempatan saya mikir, tapi itu saya ukur kesempatannya seperti apa, tapi terlalu jauh dari perilaku dan cara saya punya visi dan misi dalam hidup, saya nggak memberanikan diri juga untuk terjun ke sana, karena akhirnya saya jadi kayak orang yang kebingungan takutnya kan dengan kegiatan yang sama sekali baru, dan kemudian malah menjadi sebuah bumerang di kegiatan saya yang baru itu, karena saya nggak ngerti. Nah itu ada urusan politik, ada urusan bisnis yang menurut saya tetap saya ukur, walaupun kesempatan itu datang, tapi saya nanya lagi sama diri saya sendiri bahwa ini sesuatu yang sifatnya saya mau atau minat nggak. Saya ukur dari diri saya sendiri sih, timbangannya di situ sih, lebih kepada situ sih Ru. Karena kalau misalnya aku berubah 180 derajat, kayaknya dengan usia sekarang belum berani terlalu gegabah untuk ambil keputusan seperti itu. Kalau misal dari 10 membernya 6 atau 7 mungkin iya, tapi kalau 10 membernya cuma 2, wah saya nggak berani dengan kata hati saya. Jadi, nah selama ini apakah lalu ini ya, kalau sesuatu yang kamu suka lalu kamu jalanin gitu, lalu tadi kan mengatakan menjadi berkat untuk saya, untuk keluarga maupun untuk yang melihat, itu sudah terjadi ya selama ini begitu ya? Ya puji Tuhan, walaupun mungkin berkat itu tidak harus nominal ya sifatnya. Ya betul. Tapi ya sangat terjadi ya. Aku menjalanin itu ya dari dulu sampai sekarang, dan aku ngerasa ya mungkin ini jalur yang memang sudah saya suarakan sendiri dengan kata-kata lentera jiwa itu yang aku sempat soundingkan lewat lagu. Dan kalau saya tinggal tahun 2008 ya. Kalau saya sendiri menolak itu, berarti ya saya nggak menjalankan apa yang saya percayai, mengimani lah gitu maksudnya. Jadi buat aku itu yang paling penting, dan sampai hari ini ya dengan segala macam kesulitan loh ya, tapi ya dilalah tabungan-tabungan yang mungkin dari beberapa tahun dengan gaya hidup saya yang bersepeda itu sangat bermanfaat gitu loh. Jadi aku masih ya bersyukur sekali masih bisa mempunyai kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti yang aku jalanin, dan sekaligus bisa memberikan tanggung jawab saya sebagai seorang bapak kan untuk keluarga sampai hari ini dengan apa yang saya lakukan gitu sih. Saya terus saja. Ya. Inspirasinya kan
Keren, nanti inspirasinya ya berarti kan membuktikan bahwa ya pilihan kita lalu kebahagiaan kita berkarya bekerja tadi itu dan konsistensi pada pilihan sikap itu kalau tadi istilahnya dilalah itu ya, dilalah itu mungkin orang Jawa pengadilan ning arah atau adilnya Tuhan gitu ya. Wes itu api, aku malah baru ngerti gitu. Itu akhirnya terbukti. Jadi buat sahabat di sana yang pada nonton gitu ya, oh yang mungkin merasa oh ini passionku loh dan aku berbahagia, dan katanya memang salah satu kalau orang mau berhasil itu dan bahagia itu adalah kerja berkarya sesuai apa passionnya, sesuai apa yang disuarakan hatinya. Ya, saya tidak berani menyimpulkan berapa persen yang sukses dengan passionnya, tetapi banyak sekali menyuarakan ini, dan ini Mas Nugi salah satu bukti hidup bahwa sampai sekarang dia bisa lakukan itu. Dan satu hal yang penting dari catatannya tanggung jawab. Nah itu bahasanya kan menggunakan bahasa halus ya, tanggung jawab sebagai bapak kepala keluarga masih tetap berjalan walaupun pilihannya konsisten dengan passion. Ini inspirasi. Ya memang nggak mudah, banyak yang kemudian dalam tanda kutip juga berkeluh kesah karena kebetulan kita sama-sama seprofesi, terus gimana bisa survive segala macam. Aku nggak bisa ngasih formulanya juga bagaimana bisa survive dengan apa yang terjadi sekarang kan. Semua orang mengalami perubahan sangat drastis kan, dari income, dari gaya hidup yang mungkin tadinya gampang sekarang udah nggak segampang dulu. Dan itu ternyata ya nggak semua orang juga mengamini sih, jujur aja, karena memang ini adalah satu bentuk shock terapi mungkin dari Tuhan ya. Tiba-tiba manusia dibatasi semua kegiatannya, dibatasi semua egonya untuk nggak bisa melakukan apa-apa. Nah disitulah kemudian juga banyak teman-teman yang berubah hidupnya, dalam arti berubah lebih kepada merefleksikan ke arah spiritual. Ada juga, ada yang kayak saya juga masih sama. Tapi sekaligus saya bisa berkaca dari cerita-cerita hidup orang di zaman pandemi ini, bahwa ternyata satu-satunya yang bisa membuat kita dalam tanda kutip lebih waras, lebih bagas, itu adalah tetap mempunyai satu bentuk harapan dan juga semangat. Dan jangan pernah berhenti bergerak. Nah, itu aja. Tetap waras, menjaga kewarasan di masa pandemi. Iya. Tadi punya harapan dan terus bergerak ya. Iya. Kayak orang naik sepeda terus bergerak. Iya, kayak akhirnya filosofi sepeda itu benar-benar memper dengan keadaan yang ini. Iya. Bahwa ternyata sepeda salah satu fenomena yang tiba-tiba menjadi hits banget di seluruh dunia loh, bukan cuma di Indonesia. Untuk menjadi sebuah kegiatan yang dipilih oleh orang-orang zaman sekarang untuk mempunyai fun dalam hidupnya, yaitu sepeda. Dan itu saya nggak habis pikir, karena dulu kegiatan ini yang sangat-sangat dinisbikan dalam satu kegiatan gaya hidup yang enak gitu loh. Sekarang menjadi sebuah hal yang benar-benar kuat. Aku juga bingung, wah ternyata Tuhan punya cara lain ya gitu loh. Untuk memberikan option dengan cara ini loh. Kamu ternyata dengan melakukan kegiatan sepeda dapat banyak manfaat. Salah satunya adalah menjadi waras dan lebih semangat ya, itu. Dan menaikkan imunitas, katanya medis kan ngomongnya seperti itu. Ya, saya ingat banget nih, seorang Nugi ini tahun 2013 tuh kami kan ada acara Pesta Lagu Anak Nasional. Ya, itu dia bawa sepeda warna orange. Satu brand terkenal waktu itu ya kan? Iya. Ya. Jadi ketika orang-orang belum melakukan, belum booming kayak sejauh lah, belum booming kayak sekarang, dia sudah melakukan. Jadi kita ada press conference waktu itu di Blok M Plaza ya. Salah satu direktur lah grup itu gitu, dia bawa sepeda, dia lipat, naik lift, nenteng ya. Belum ada LRT sih waktu itu, maka waktu itu sempat juga bareng mobil saya mobil. Ya kalau sekarang sudah banyak orang LRT sebagainya, tapi artinya ini kota yang mungkin kalau nggak banyak orang tahu, saya menjadi saksi konsistensi sebuah pilihan yang membuahkan hasil gitu ya. Membuahkan hasil. Amin. Ya sebelum saya lebih dalam lagi membuahkan hasilnya seperti apa sepeda, saya juga mau sampaikan bahwa sebenarnya sebagai penyanyi juga tidak ujuk-ujuk sih, karena kalau saya lihat sebenarnya tahun 84 sudah juara 1 penyanyi solo tingkat nasional Porseni, ya kan? Itu anak-anak ya. Kelas 5 SD ya. Nah, terus darah seninya nggak cuma nyanyi tapi juga baca puisi, makanya cocok bisa di film dan sebagainya. Itu juga SD. Lalu SMA vokalis terbaik Parade Band SMA 8 Jakarta. Mandel ya. Ya kan? Artinya bukan jadi penyanyi itu nggak yang
Oh iya, mungkin karena adiknya Mas Katon gitu ya dan sebagainya. Ya, Enggak, dia memang ya, dari kecil betul. punya suara baik, suara bagus. Yang sampai sekarang masih tebal, masih keren. Dan selanjutnya itu ada hargaan. Ini kalau ini sudah masuk di industri, dia teman baik, video klip terbaik, penyanyi alternatif, burung gereja. Iya, betul. Terus sempat juga nih penyanyi terbaik majalah Hai ya, 98. Jadi kalau judulnya salah satu acara ini adalah tentang musik, film dan sebagainya, suka sepeda. Pertama, musik juga nggak ujuk-ujuk jadi penyanyi. Sepeda itu juga ketika orang lain belum sepedaan, dia udah sepedaan. Serunya di situ. Oke, balik lagi ke sepeda. Nah, setelah sekian tahun kan ya, mulai sepeda 2009 apa 2000 berapa? Mulai sepedaan? Sebenarnya tahun 2000 kemarin aku baru ngecek di YouTube-ku tuh ternyata dari tahun 2007 2008 udah ada gitu aku sepedaan. Tapi belum menjadi sebuah pilihan transportasi yang mumpuni. Jadi akhirnya saya nyoba, terus saya tes. Waktu itu belum zamannya orang bikin nge-vlog atau segala macam ya, aku bikin sendiri testimoni untuk bikin sepedaan buat diriku sendiri. Terus aku masukin ke YouTube, udah ada kira-kira kalau sekarang 2021 berarti udah lebih dari 13 tahun yang lalu udah ada itu di sana. Dan aku baru tahu, oh iya ternyata gue dari dulu udah nyoba-nyoba naik sepeda, tapi belum menjadikan sebuah transportasi sampai tahun 2008 akhirnya aku jual mobilku, dan disitulah aku berkomitmen bahwa aku nggak butuh naik kendaraan mobil untuk transportasiku, aku butuh naik sepeda aja gitu, dan karena udah dites dulu sebelumnya. Jadi kalau dihitung-hitung konsistensinya. Kamu pribadi kan, kalau keluarga kan beda lagi kan, gitu kan. Ke personal kamu kan? Iya, karena dulu kebetulan aku punya kendaraan pribadi sendiri untuk kegiatanku. Jadi akhirnya aku memutuskan nggak mau lagi pakai mobil kemana-mana untuk pribadi, ngeband, syuting film atau syuting di TV atau apapun lah. Sejauh di Jakarta ya? Sejauh di Jakarta, karena memang domisilinya di Jakarta dan kegiatannya juga banyak kan di Jakarta kan segala macam. Jadi setiap hari baru nyoba. Ya kalau kegiatannya masih di sekitar Jabodetabek masih pakai sepeda sih. Kalau kecuali udah sampai ke Bandung segala macam bisa sebenarnya, cuman karena butuh waktu yang panjang. Akhirnya aku memutuskan ya nggak harus begitu ngoyo lah untuk ke arah sana, karena bareng dengan teman-teman biasanya juga. Tahun berapa tuh? 2008 ya jual mobil ya? Tahun 2008 2009 jual mobil itu? Iya 2008. Motoran masih sempat 2008-2009 itu. Motoran atau full sepeda? Udah nggak punya motor dalam arti transportasi sih ada, tapi nggak kepake akhirnya. Akhirnya aku bahkan aku sempat punya motor yang Matic itu kan, karena lagi model tren Matic kan waktu itu, lucu-lucu, dan sempat ada tawaran iklannya juga soalnya. Terus akhirnya malah ya udah nganggur lah. Kalau misalnya dilihat dari kilometernya waktu itu, mungkin dari setahun itu saya cuma pakai 500 kilo gitu loh untuk motor, karena memang cuman dipakai untuk jarak-jarak di sekitar rumah aja. Terus kalau dari ini Nugi sendiri sepeda, keuntungannya pakai sepeda apa saja orang kemana-mana naik sepeda nggak ada pakai transportasi lain, keuntungannya apa aja? Sehat pasti ya, itu sehat, terus juga hemat secara pengeluaran. Dan ternyata kalau zamannya sebelum pandemi itu kan kita udah tahu sendiri lah bagaimana hektiknya Jakarta. Jadi saya merasa lebih cepat gitu untuk nyampe ke tujuan. Efisien waktu. Iya, efisiensi waktu sangat terasa banget di Jakarta yang macet. Oke. Iya, dan secara motivasi diri saya ngerasa hebat, karena buat saya itu yang memotivasi diri saya ngerasa lebih hebat daripada nggak bersepeda gitu. Karena dengan itu saya ngerasa, biasanya nggak tahu ya, ada secara spiritual itu kayak kalau naik sepeda begitu udah menempuh jarak yang misalnya 16 kilo tuh sampai 20 kilo tuh saya ngerasa wah gila, dengan demikian hektiknya dengan usia saya terus saya nyampe 20 kilo, dan ternyata itu ada self esteem yang tiba-tiba muncul gitu. Kayak katanya sih itu namanya kalau kita dapat adrenalin baru gitu. Iya. Nah, orang olahraga ya, lari juga lah ya, lari yang sama kilo, naik sepeda berapa kilo. Iya. Ya, 4 hal itu kurang lebih. Dan yang pasti sepeda itu bukan cuma olahraga jadinya kan, buat saya jadi ada benefit yang lainnya itu sebagai transportasi tadi, karena jujur
saya sebenarnya nggak ini loh, Ru, nggak olahragawan gitu. Oh, Aku sama sekali males untuk menghabiskan waktu khusus untuk olahraga. oke. Jadi akhirnya ya ini saya benar-benar sangat bersyukur karena secara lentera jiwaku aku udah milih sepeda untuk ngapa-ngapain dan itu udah menjawab semua kebutuhanku dengan profesiku sekarang. Aku harus olahraga mau nggak mau sebagai penyanyi dan musisi yang harus bisa nyanyi misalnya satu jam, 1,5 jam itu butuh fisik dan ternyata terlatih di situ gitu. Dan sekaligus juga mempunyai fun pikiran supaya nggak terlalu stres mikirin hal-hal yang lain kecuali berkarya gitu kan. Jadinya ini wah ada 6 aku catat tadi ya, kurang lebih ada kebahagiaan, lalu juga ada yang keempat tadi bangga kebahagiaan menjadi alat transportasi sih. Menarik ya. Nah, ini ada yang ketujuh nih pasti kayaknya nih. Ada yang ketujuh. Kayaknya sebentar lagi akan ada yang ketujuh. Wah, ternyata ya itu secara medis kan imunitas katanya semuanya udah bilang. Oh, berarti ada yang ke-8 lagi. Yang ke-8 ya. Ya kan selama. Oh, yang ke-8 sekarang ternyata menjadi sebuah yang sifatnya profitable. Keren ya. Ada hal yang sifatnya profit bukan cuma benefit tapi menjadi profit karena saya cerita dong. Iya, ternyata ya puji Tuhan ada yang notice bahwa aku bersepeda memang benar-benar dipakai, bukan cuma sekedar dalam tanda kutip untuk postingan dan untuk konten ya, untuk konten. Ya. Dan ternyata orang ini ngikutin banget dan orang ini adalah bosnya yang punya Elemen dan tahun 2019 dia langsung ngajakin kerjasama untuk bikin sepeda Nugi Trilogy Series itu dan ya puji Tuhan udah 2 kali produksi semuanya sold out sampai hari ini dan ya itulah buat saya kaget sekali ya, itu rencana Tuhan yang luar biasa yang terjadi ya. Dan saya cuma senyum bilang ya Tuhan, saya cuma jalanin apa yang saya suka, ternyata kamu udah menyiapkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saya dan ini buat saya sebuah penghargaan yang luar biasa karena aku dalam bermusik belum pernah ada juga yang ngasih gitar dalam pakai namaku. Ini malah sesuatu yang sifatnya bukan sebuah profesi tapi sebuah yang aku cuma jalanin karena aku suka, malah diapresiasi sedemikian rupa dan itu buat saya sih sangat bersyukur gitu. Nah, ini banyak yang iri kali, enak banget ya kerja karya sesuai yang disuka. Oke, jadi bosnya Elemen mau disebut Pak siapa? Iya, Pak. Namanya Om Hendra. Kita manggilnya selalu. Pesepeda tuh kalau manggil satu sama lain pakai Om. Oke, aku juga manggil Om Nugi. Iya Om Heru. Biar ikut sepeda dikit-dikit lah. Kita sepedaan deket-deket kan ya. Kemarin jauh-jauh untuk kepentingan itu. Musik video pusar bumi. Keren, lebih keren. Tapi aku mengenang masa aku SMP dulu suka ikut balapan BMX ya. Dulu. Nah kan sama dong kan gitu kan. Nah kemarin tampilin tuh standingnya. Teman-teman saya pada bilang wah masih aja. Bisa ya. Oke, Om Hendra luar biasa. Terus Nugi apa serinya? Nugi apa? Nugi Trilogy Series. Ini di belakangku ini Nugi Trilogy Series. Ya. Karena warnanya menggambarkan bumi, air, udara. Oh, ini bumi, air, udara. Oke. Jadi kalau misalnya dilihat dari warnanya itu kan menggambarkan warna-warna albumku walaupun nggak secara 100% plak tapi itu menggambarkan tentang bumi yang kuning, terus air yang biru terang, terus biru yang lebih muda udara. Oke, makanya Trilogy Series dan ini desain ini Om Heru ini pakai tangan langsung ngedesainnya nggak pakai komputer. Jadi makanya nggak simetris dan itulah sebuah kealamiahan dalam tangan manusia yang belum jadi kayak robot. Keren banget. Terus dicetak berapa banyak? Terus katanya udah habis. Ya sekarang udah mungkin seri yang kedua ini udah sekitar 700 sepeda lah udah dijual. Ya puji Tuhan lah. Puji Tuhan. Itu rencananya habis bumi ini ada air, nanti ada udara. Ini kan seri bumi yang Trilogy Series. Sekarang sudah laku sekitar 700 itu kalau mau beli yang di itu toko-toko online itu atau bagaimana? Iya, karena mereka biasanya udah beli duluan untuk beli putus kecuali memang ada kerja sama Elemen. Iya. Jadi kalau mau beli ya kalau nanti berarti ini mau keluar lagi yang seri ketiga. Belum bisa dipastikan tapi moga-moga kalau memang dapat banyak
animo yang bagus, ya aku berusaha menjalani lagi prosesnya. Karena jujur aku sendiri antara pede dan nggak pede punya brand. Wow, karena nggak gampang juga. Aku Kak, ini kalau secara apa ya, mungkin teknikal atau secara spek itu kelebihannya apa sih selain Nugi Trilogy Series ini, sepeda ini? secara spek memang ini kan sepeda yang diperuntukkan untuk transportasi, bisa dipakai untuk komuter, dalam arti digabungkan dengan transportasi umum. Dan bannya adalah ban 20, di mana ban 20 itu dalam tanda kutip lebih adaptabel kepada keadaan jalan Jakarta ataupun perjalanan-perjalanan yang nggak harus di aspal, jadi lebih aman. Terus juga secara speed dia mempunyai speed yang cukup mumpuni, ada 9 speed yang baru. Jadi dari nanjak sampai untuk ngebut bisa mencapai, kalau kekuatan pahanya bagus bisa sampai 30 km per jam kalau pahanya kuat ya. Oh, ada ukuran itunya ya. Iya, karena memang ya saya udah pakai ini lebih dari setahun berarti ya. Udah lebih dari setahun saya pakai, dari 2020 sampai hari ini ya. Setahun ya, Stan. Itu nggak ada masalah sama sekali. Dan mungkin saya sendiri kaget bahwa ternyata testimoni ini bukan cuma aku yang pakai, tapi teman-teman yang pakai. Wah, Ki, ternyata sepeda lo gokil ya kalau kita buat, enak banget buat nanjak dan segala macam dibanding dengan sepeda-sepeda yang lain. Dan itu aku jadi sebuah hal yang menyenangkan gitu loh. Ternyata QC dari teman-teman di Elemen dengan pimpinan Om Hendra itu sangat-sangat bagus gitu. Selamat Om Hendra. Keren. Buatan Kendal Indonesia, Kendal, Jawa Tengah loh, keren loh. Oke. Bahan materialnya atau apa? Karena ini sepedanya memang aluminium, karena diperuntukkan untuk komuter supaya nggak terlalu berat untuk diangkat-angkat ya. Karena dia kan memang posisinya dilipatnya cuma dua kali lipatan, dan itu untuk diangkat-angkat. Kalau yang satunya yang seri Pikes yang 3 lipatan itu ada trolinya. Kalau ini nggak ada trolinya. Tapi ya itu semuanya punya kelebihan juga punya kelemahan. Mungkin kelemahannya di sini lipatannya lebih besar daripada yang 16 inci. Cuman ternyata kemarin saya tes sempat dengan Kementerian Perhubungan, kita kerjasama untuk teman bus, di mana ada bus-bus di perkotaan yang pengen diperuntukkan space untuk para komuter yang menggabungkan moda transportasi sepeda dan kendaraan umum. Ternyata nggak mengganggu, dimasukin ke bus, padahal waktu itu busnya juga bus yang udah disekat-sekat untuk jaga jarak pada saat pandemi ini. Dan kemarin itu aku tes di Solo, dan ternyata tidak mengganggu jaga jaraknya juga. Dan di busnya yang nggak segede bus Transjakarta, dia busnya bus yang minibus, ternyata masih oke gitu loh. Dan ternyata ya berarti kan pas prediksi waktu di desain dengan 20 inch ini masih layak untuk dijadikan komuter transportasi di Jakarta dan sekitar. Mantap. Iya. Siap. Oke, sepeda. Kita ngomong, nggak mungkin kalau ngomong Nugi nggak ngomong lingkungan hidup ya. Sama rokok. Seniman ya. Santai. Lingkungan hidup. Iya. Awal lingkungan hidup sejak kapan sih? Kok di lingkungan hidup? Ini kan sekarang dikenalnya. Kalau secara kelembagaan, ya tahun 98 aku diperkenalkan dengan konservasi oleh WWF Indonesia Program pertama kali. Karena mereka ternyata ngulik tentang albumku nih, ada orang bikin album temanya bumi, air, udara. Apa sih albumnya? Ternyata mereka menelaah, ternyata orang ini kok ngomonginnya tentang air, tentang burung, tentang keadaan alamnya yang ada di sekitarnya. Berarti dia mungkin ada ketertarikan ya gitu loh. Jadi disitulah aku awal pertama kali belajar tentang apa yang namanya konservasi, apa yang namanya spesies, apa yang namanya ancaman-ancaman terhadap lingkungan hidup, dan manusianya sendiri bagaimana mempunyai kendala-kendala dalam masalah-masalah lingkungan hidup yang akhirnya dikategorikan sebagai bencana. Di situ aku belajar banyak tentang apa sih yang kita punya, apa sih yang kita kurang, apa sih yang bisa kita pertahankan. Dan itu yang buat saya sampai hari ini masih sebuah hal yang pengen banget terus aku gali, karena
puji Tuhan punya kesempatan belusuan ke pelosok di Indonesia dan semuanya nggak ada yang membuat saya ternganga karena begitu kayanya luar biasa secara alam, secara budaya, secara kearifan. Apa yang manusia dengan alam yang sejati itu bisa dilakukan sebenarnya bisa menyelamatkan seluruh dunia ini gitu loh. Dan disitulah aku benar-benar kepanggil, wah ternyata ya itu tadi rencana lagi dari Tuhan. Aku kenapa tiba-tiba bisa milih bumi, air, udara, aku juga nggak tahu loh. Oh gitu. Karena memang itu inspirasinya alam bawah sadar yang sangat liar. Aku cuman pengen punya konsep, aku suka dengan tema trilogi karena trilogi menurutku sesuai dengan idola-idolaku di Indiana Jones, Star Wars, dan ternyata nyambung dengan religiusitas trinitasku gitu loh. Dan aku masuklah di situ, muncul tiba-tiba bumi, air, udara. Kenapa nggak ada api? Kenapa nggak ada kayu gitu? Kenapa bumi, air, udara? Karena buat aku bumi itu udah menggambarkan semuanya, ada di mana di situ ada air yang bisa berasal dari langit dan justru juga ada udara yang ada sangat menjadi sebuah compound yang kuat di situ. Jadi itu begitu datang aja terus aku bikin dalam tanda kutip nekat membuat proposal kepada produsernya dari Aquarius. Kamu punya album mau seperti apa? Saya pengen punya album trilogi. Oh, trilogi? Maksudnya, ya album pertama judulnya Bumi, album kedua judulnya Air, yang album ketiga judulnya Udara. Terus udah siap semua konsepnya? Udah, padahal saya nggak tahu apa-apa. Beneran. Jadi semuanya kan masih belajar. Aku baru belajar gitar juga, Ru. Oh iya? Iya. Cepet banget. Aku mulai belajar gitar tahun 92. Jadi, dan album itu prosesnya 94. Akhirnya keluar 95. Dan jadi benar-benar nekat menurut saya itulah salah satu ngukur satu bentuk kepercayaan juga terhadap apa yang kita keluarkan 100% atau enggak gitu loh. Dan ternyata ya itu dijawab. Tapi kan nyanyi dari kecil ya. Iya, kalau belajar musiknya kalau nyanyinya memang dari kecil, tapi belajar musiknya dan intensif untuk bikin karya itu dari tahun 92-an. 92. Iya. Baru belajar main gitar dan di situ aku ternyata kiblatnya ke arah-arah yang tema yang aku suka yaitu alternatif grunge juga di situ yang idola-idolaku semuanya mempunyai satu concern yang enggak dalam ranah pop yaitu tentang love story gitu. Macam-macam dia suarakan di sana dan aku memilih tema yang ternyata Bumi, Air, Udara itu tadi. Bumi waktu itu yang paling ngetop lagunya apa ya? Album Bumi. Tertipu sama Putri. Oh iya, Tertipu sama Putri ya. Kalau Air? Air kan ada Burung Gereja, ada Teman Baik. Teman Baik. Udara? Pelukis Malam sama Pembuat Teh. Wah, lagu-lagu legend semua yang sampai sekarang banyak tahu. Iya. Sampai sekarang banyak tahu. Ada juga yang cover coveringan ya. Ada juga yang daur ulang ya. Produksi ulang ada. Oke, luar biasa. Terus tadi kan WWF ya. Habis WWF kan lalu dari yang lain kan? Iya, dari WWF akhirnya aku kenal dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat, NGO, Kahati, juga Walhi yang sama-sama punya concern yang sama. Dan aku kan nggak ada yang eksklusif karena memang mentahbiskan diri sebagai relawan karena aku pengen belajar banyak dari berbagai macam angle. Ada LSM yang dari luar negeri, ada LSM yang dari Indonesia, ada LSM yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Jadi disitulah bahkan LSM lokal yang ada di Manado, di Kalimantan, di Sumatera kita sama-sama ngobrolin dan memberikan pencerahan-pencerahan satu sama lain. Dan di situ aku benar-benar terbuka matanya bahwa ternyata apa yang diperjuangkan itu layak untuk menjadi sebuah barometer apakah bangsa ini akan bisa lebih besar atau bahkan bisa dalam tanda kutip stuck di satu sisi tertentu. Karena kalau lingkungan hidupnya nggak dijaga, terus juga cara berpikir visi dan misi dari segala macam politiknya nggak ada yang ke arah sana, ya akhirnya kita akan menjadi bangsa yang mungkin akan disetir oleh bangsa lain. Karena itu yang aku pelajari dari cerita-cerita dunia-dunia yang lain juga yang nggak punya sumber daya alam dan juga nggak punya kearifan budaya yang tinggi, dan akhirnya mereka menjadi bangsa yang mengikuti siapa yang punya uang. Nah itu yang bahaya. Oke. Apa itu? Mungkin lebih jelas apa itu, kalau apa nih harapannya? Ini bangsa ini mestinya ngapain sih supaya jangan ya sesuai dengan ini aja Pancasila. Oke.
bahwa bangsa ini mempunyai ketuhanan yang Maha Esa dan juga mempunyai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan itu semuanya ada di kearifan-kearifan budaya kita dan juga ada di alam kita gitu loh. Bahwa ternyata kalau kita mau nyemplung ke arah sana, implementasinya adalah pada saat kita merawat alam kita sealamiah mungkin tanpa merubah seeksploitasi dengan cara eksploitasi, tapi kita mungkin lebih kepada harmonisasi, akan terjadi sebuah hal yang membangkitkan spiritualitas. Jangan eksploitasi tapi harmonisasi, maka spiritualitas. Akan sebuah ada tingkat spiritualitas kita yang tinggi dan religiusitas kita juga akan lebih kuat tanpa kita harus menjadi seorang yang fanatik gitu loh. Dan itu aku lihat dari berbagai macam suku ya yang ada di Indonesia yang menjalankan kehidupan yang sangat harmoni dengan alamnya. Padahal berbeda-beda latar belakang, ya pastinya suku dan agamanya gitu. Tapi nggak ada satu. Mereka sepakat bahwa pada saat kita melakukan kegiatan dengan sifatnya dengan alam, itu kita benar-benar membaktikan diri juga, pikiran dan tenaga kita untuk spiritual, karena di situ ada doa pada saat dia nanam, pada saat dia memotong pohon, pada saat dia mengambil air, itu hal-hal yang sifatnya benar-benar sangat sakral gitu, dalam tanda kutip sakral bukan mistis ya, sakral itu sifatnya yang sangat-sangat bersyukur gitu dengan apa yang dia punya. Nah itu yang harus kita jaga, harus kita dukung juga ya. Pada saat kita melakukan kegiatan yang sifatnya seperti itu, pasti ada rasa kemanusiaan yang timbul dengan memberikan wilayah-wilayah yang orang juga boleh memakai, nggak harus dijadikan sebuah sifatnya yang eksklusif segala macam. Jadi kan pertemuan itu pertemuan yang terus berlanjut. Dan ternyata terjadi sebuah persatuan bahwa ternyata kita sama-sama membutuhkan tempat ini, wilayah ini untuk menjadi sebuah penghidupan bagi semuanya. Kalaupun ada masalah, biasanya mereka ngumpul. Ini bagaimana? Dari kelompok sana, menurut saya kekurangan ini. Jadi kan ada musyawarah. Setelah musyawarah, tanpa harus ada gontok-gontokan perebutan suara. Musyawarah, gotong royong ya. Iya. Ternyata muncul sebuah keadilan yang tadi kita idam-idamkan, bahwa ternyata yang adil itu belum tentu harus sama. Yang di sana membutuhkan lebih banyak ya dikasih yang lebih banyak. Gitu. Ya itu aku alami sendiri. Kearifan lokal mungkin ya. Saya melihat ini cerita banyak tentang kearifan lokal Indonesia yang kaya tadi, dari dasar-dasar ya Pancasila kan memang diambil dari kehidupan masyarakat kita ya, kalau dirumuskan dalam ideologi, terus melihat itu sebagai sesuatu yang sebenarnya sudah tumbuh, hidup, berkembang, ya kearifan lokal di dalam masyarakat kita, nilai-nilai luhur tadi kan gitu ya. Kalau yang terakhir kegiatan lingkungan hidup apa? Ini aku yang barusan ini mau dilakukan adalah tentang perbaikan hulu Ciliwung yang kita tahu selalu menjadi sebuah permasalahan di daerah Jakarta dan sekitarnya. Ya moga-moga ini bisa menjadi sebuah kenyataan yang baik, bahwa kita bisa sama-sama merawat hulu Ciliwung yang memang pada dasarnya akan berakibat fatal terhadap wilayah-wilayah yang ada di bawahnya gitu loh. Hulu berarti ada di atas, nanti akan berakibat sama curah hujan yang katanya kiriman dan segala macam itu, dan kita bisa ngontrol untuk memperbaiki dari sumbernya, dari hulunya, bahwa dia mempunyai tempat-tempat serapan air yang lebih banyak daripada yang sekarang. Dan kemudian tahun 2020 kemarin juga membantu untuk penyediaan air bersih yang disediakan oleh Yayasan Plan Internasional di NTT, karena mereka sampai sekarang masih kesulitan tentang air bersih. Kesulitan dalam arti mereka harus ngambil air sampai 2 km dengan berjalan kaki, karena untuk sumber mata airnya mereka ada di daerah-daerah yang susah untuk dijangkau. Dan itu menurut saya sangat prihatin sih, karena kenyataan sebenarnya kan ini kan udah di abad 21 ya, yang sifatnya semua yang sifatnya fasilitas umum harusnya sudah sangat-sangat terjangkau oleh siapapun harusnya di wilayah Indonesia. Tapi ternyata masih sampai hari ini terjadi seperti itu, berarti ada sesuatu yang salah. Entah itu perilaku atau itu cara mereka berpikir tentang apa yang diprioritaskan dalam segala macam sisi kebijakan. Itu yang aku lihat.
Di mana tepatnya di itu yang masih harus jalan 2 kilo untuk air itu di mana tepatnya daerah? Di NTT Flores, daerahnya namanya di Nagekeo. Inagekeo. Nagekeo Bajawa, daerahnya di situ. Daerah Desanya namanya Tedakisa dan Randuwawo. Oke. Nanti kita itu sampai sekarang masih perlu di sana ya. Ya, yang terakhir paling mutakhir kan kemarin gitu. Kita ngelakuin itu. Oke. Baik. Nanti kita melalui kampanye yang sama tahun ini kita akan bangun akses yang air bersih di 2 desa lainnya. Jadi desa-desa yang memang masih ada terisolir dari kegiatan air bersih itu masih ada di Golonia dan Tedamude. Namanya memang masih sangat asing. Ya, di googling ketemu kan ya, di googling. Iya, pasti ketemu. Ya mungkin ada orang yang bisa bantu lewat Mas Nugi dan Plans, tapi mungkin ada juga yang tergerak ke sana langsung ya kan misalnya. Oh, silakan dengan senang hati, karena kalau memang bisa berangkat ke sana sih, saya waktu itu udah pengen berangkat sih. karena wilayah timur Indonesia tuh nggak ada yang keren, gila. Keren banget ya. Iya. Oke, itu terus sekarang yang hulu, yang dilakukan di hulu Sungai Ciliwung ya. Itu apa? Yang dilakukan seperti apa? Terus perlu ya rehabilitasi hulu Sungai Ciliwung yang mungkin daerahnya nggak terlalu jauh, daerah Sentul ke atas sana. Sentul ke atas, oke. Ya kita bisa lihat ada satu wilayah yang mungkin udah biasanya tadinya menjadi sebuah daerah resapan dengan banyaknya pohon-pohon dan banyak lahan-lahan yang dikonservasi, mungkin sekarang udah terjadi pembukaan yang semestinya tidak dilakukan. Nah, itu kita dengan WWF kalau ini sekarang dengan WWF Indonesia melakukan kegiatan untuk menggalang dana dan sekaligus melakukan rehabilitasi lagi, replantasi lagi tentang Sungai Ciliwung. Dan ini memang terjadi di berbagai wilayah sungai besar di Indonesia. Kalau di Citarum kan juga udah pernah dengar kan, ada masalah di Sungai Citarum, juga waktu di daerah Jawa Timur di Kali Brantas juga harus direhabilitasi karena memang makin debit air yang seharusnya bisa dikontrol karena resapannya masih bagus menjadi sebuah hal yang membawa hal yang nggak baik dari aliran-aliran yang terlalu deras ke perkotaan. Maaf nih, kalau kayak orang awam kayak saya, jadi ngebayanginnya di sana itu ditanamin pohon lagi atau bagaimana? Oh iya, iya pastinya. Oke. Kalau bahasa yang biasa kita kenal ya reboisasi lah. Karena nggak ada solusi kecuali ciptaan Tuhan dikembalikan lagi. Oke. Keadaan di sana pohon itu udah teknologi yang nggak pernah bisa dibahas sampai siapapun. Memang sampai hari ini itu sebuah kenyataan ya secara alamiah. Begitu ada pohon pasti di situ ada air. Begitu ada pohon di situ pasti ada serapan dan resapan air yang bagus. Dengan makin kuatnya tanah mempunyai akar-akar yang kuat, di situ mulai subur tanahnya. Subur yang tanahnya berarti punya banyak penghidupan. Punya banyak penghidupan berarti bisa menghidupi semua makhluk, mau itu binatang, mau itu manusia. Jadi buat saya itu udah hukum alam yang sangat luar biasa. Nah, ini buat teman-teman warga Jakarta ya, termasuk saya ya. Jadi ternyata itu kan di hulu Ciliwung butuh direboisasi ya, butuh diperbaiki lagi supaya tidak selalu kayak sekarang ini kan berdampak ya dari sana. Wah, pokoknya kalau sudah hujan deras di daerah hulunya gitu ya, tekan semua Jakarta dan sebagainya. Itu WWF yang lakukan ya dengan pemerintah daerah, atau bagaimana pendanaannya dari WWF atau bagaimana? Kalau secara sistematisnya aku nggak begitu tahu karena itu urusan dari petinggi WWF. Tapi yang pasti sih harus ada kerjasama. Kalau sendirian aja mungkin nggak akan cukup ya dananya karena besar sekali. Besar sekali dalam arti kalau itu secara pribadi. Tapi kalau udah secara negara, secara wilayah, itu akan menjadi sebuah hal yang sangat lumrah karena akan menyelamatkan banyak hal kok. Kalau yang Nugi lakukan apa? Kampanye untuk penyadaran itu atau apa? Ya, pengumpulan dananya yang pastinya. Kita butuh pengumpulan dana ya. Kita butuh untuk pengumpulan dananya itu karena akhirnya nanti akan diberikan bibit pohon, terus juga mengajak masyarakat langsung ikut serta sebagai untuk volunteer yang akan ada di wilayah sana. Karena otomatis bukan cuma kita, tapi orang-orang yang menjadi ujung tombaknya kan ada orang-orang di wilayah hulu-hulu itu yang mendapatkan insentif pada saat dia sudah merawat alam. Itu sebenarnya sih yang pengen kita bangun.
Jadi orang banyak yang teriak-teriak, lo ngapain sih dia teriak-teriak nyelamatin ini, nyelamatin itu? Ya karena memang kalau nggak diselamatin orang-orang itu akan berdampak besar terhadap lingkungan di sekitarnya gitu loh. Kalau semuanya pengen jadi kayak dalam tanda kutip kayak Jakarta, ya udah kita ngapain hidup dengan bangga mempunyai Indonesia Raya yang kaya raya dengan sumber daya alam, jadiin aja semua kota gitu kalau buat aku. Tapi hasilnya seperti yang tadi aku bilang, menjadi bangsa-bangsa yang cuma bisa mengikuti kemauan dari external power yang bukan dari kebanggaan kita. Oke. Lagi penggalangan dananya. Di mana sih? Ada linknya atau apa? Nanti kita bisa share juga. Ya, di kitabisa.com, mungkin ada di Instagramku, Om Heru. Kalau misalnya di Instagramnya Om Nugi ya, Nugi Trilogi. Padahal saya ini follow lo ya. Mana mungkin saya nggak follow kan? Iya, mana berani saya kan? Legenda lo ini ya kan? Legenda. Nugi Trilogi. Ismi ya, oke. Di Instagram dia, dan mungkin kalau di search kita bisa juga ketemu ya. Kita bisa di search suka. Iya, ada kok. Kita bisa. Nah, teman-teman, jadi jujur sih saya sebenarnya dengan situasi seperti sekarang ini sangat-sangat belajar banyak tentang apa sih teknologi media sosial ini, dan aku nggak terlalu banyak ngeh sih jujur aja tentang bagaimana memakai kitabisa.com segala. Tapi yang pasti kemarin dengan teman-teman musisi ngumpulin dana lewat kitabisa.com, terus selanjutnya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, ya udah ikutin aja. Tapi kalau ditanyain detailnya, aku jujur agak gatek sih itu kan. Saya pernah meeting kok di kantornya di daerah sini, dekat sini nih, Ragunan. Iya. Ya, pernah kok ke sana. Jadi bukan yang asing gitu. Kadang-kadang dikit-dikit tapi nggak boleh. Dikit-dikit aja. Baik, ya mulia ya teman-teman. Mungkin kalau ada juga yang nanya, Nugi mana ya dan sebagainya. Mungkin ada yang ngikutin Instagramnya, mungkin ada yang enggak kan. Ternyata kegiatannya banyak loh. Indoor, sepeda, jalan, lingkungan hidup, jalan. Terus kemarin saya baru lihat nih, film pendek keren. Komentar saya di beberapa grup acung jempol. Tapi saya judulnya ini kan, saya nggak cuma ngomong musik, karena dia nggak cuma musik, film juga. Sebenarnya ada iklan juga, tapi nanti kepanjang ya. Film, sepeda, lingkungan hidup, ya kan? Film. Iya. Nih film, ngomong dulu awal pernah main film ditawarin pas sudah jadi penyanyi ya. Awal pertama untuk drama dulu dah. Awal untuk drama di layar kaca tuh sebenarnya dari SD Om Heru. Dari SD juga udah ikutan drama remaja dan drama anak-anak jam 4:30 sore waktu itu di TVRI. Drama, coba. Kalau kita googling, ada nggak ya googling? Nah itu aku pengen banget tuh. Nugi drama kecil waktu itu. Iya. Nugi diminta, enggak, ini kalau diminta langsung Hanung. Film tersanjung. Kalau itu film yang kemarin diproduksi 2009. Termasuk berita nih, nanti di Wikipedia atau apa diupdate aja itu ya kan, drama. Iya, ya dulu di TVRI. TV kita kan dulu cuma punya TVRI, dari situlah muncul satu ajakan setelah aku menjuarai penyanyi tadi. 84 tadi. Dan memang akhirnya disalurkan lewat produser dan sekaligus pemimpin sanggarku waktu aku masih tinggal di Tebet untuk ikutan. Dan ternyata nyambung. Kebetulan juga almarhum bapak tuh di kantor mempunyai kelompok seni. Nah, kelompok seni ini juga punya porsi di TVRI. Nah, disitulah aku ikut ngisi. Iya. Dari drama keluarga anak-anak. Iya. Drama keluarga anak-anak. Oke. Terus dari situ tapi itu untuk film yang sifatnya setelah aku dewasa pertama kali mungkin tahun 99. Aku 99 sempat main film produksi pertamanya Mira Lesmana. 99. Judulnya 6 Langkah di situ. 99 ya? Iya. Ini yang ditulis Sang Pemimpi 2009. Oh enggak ya? Ternyata itu Sang Pemimpi udah film layar lebar yang paling mutakhir ya setelah lama. Oh, itu berarti saya 10 tahun sebelumnya sudah 99 6 Langkah. 99 apa 98 gitu aku lupa. Ya ikutan syuting film judulnya 6 Langkah. Itu pertama kali setelah sekian lama nggak ikutan produksi film, dan di situ aku sempat kapok. Karena udah sekian lama nggak ikutan
sebuah produksi film karena ternyata membutuhkan waktu yang panjang kan, dari mulai datang ke lokasi, terus persiapan sampai akhirnya mulai syutingnya. Karena bagian-bagian scene-nya kan memang harus dipotong-potong, ngambil yang ini dulu, dan itu aku sempat kapok sih. Sekaligus menemukan satu bentuk kesenangan karena akhirnya di situ aku bisa mengisi waktu luangku dengan berbagai macam kegiatan, salah satunya dengan bermain game di PlayStation. Aku bisa bawa kemana-mana. Jadi aku dulu, oh gini caranya ngisi waktu kalau nunggu dipanggil untuk ke lokasi ya gitulah. Di situ aku udah mulai terkenal kemana-mana bawa TV, bawa peralatan gameku. Wow. Dan di situ juga perkenalan aku dengan musik digital gitu. Karena dengan bikin musik. Iya, bikin musik lewat PlayStation. Nah, di situ aku pertama kali kenal, oh ternyata kan bosen main game terus. Ya. Oh ternyata ini bisa bikin musik. Nah, di situ aku belajar sendiri dan akhirnya malah menjadi sebuah hal yang mendatangkan profit gitu loh. Profit. Kembali lagi ya. Kesenangan dengan profit. 99. Iya. Lalu habis itu film yang itu Sang Pemimpi. Iya betul. Habis itu setelah sekian lama akhirnya muncul tawaran lagi dari Mbak Mira lagi, ngajaknya main film di Sang Pemimpi, Laskar Pelangi yang kedua itu. Laskar Pelangi kedua. Kalau aku pernah lihat di TV ada ya yang lagu Pelangi-Pelangi. Sinetron, iya sinetron pernah ada 2 pelangi, juga sinetron Mambo. Nah, itu kelanjutan tuh setelah dari awal pertama kali main di 6 Langkah, aku nyoba untuk ikutan produksi karena ceritanya tentang perjuangan seorang anak muda yang hidup di jalanan untuk kemudian menjadi orang yang mempunyai banyak talenta dan kebaikan kepada masyarakat. Jadi 2 pelangi. Terus di Mambo komikus sekaligus wartawan yang berusaha mencari cerita dengan cara menyamar jadi tokoh-tokoh yang dia cari. Untuk ceritanya dia jadi dosen, ceritanya dia jadi pegawai, itu ternyata seru untuk dibikin komik. Nah, itu makanya aku mau main film-film yang punya latar belakang cerita yang kuat ya. Di situ aku Ini sebenarnya sinetron nggak ada di sini, cuman saya ingat banget karena saya lihat TV. Saya yang paling terkesan kalau nggak salah, apakah ada bagian kamu nyanyi di balkon gitu, bukan? Oh iya ada. Itu berarti memori saya masih ingat loh. Ini karena di sini nggak ada, saya cari-cari, tapi saya ingat itu, makanya saya tanya. Moga-moga ada yang upload, karena kemarin ini baru ada yang upload lagi sebuah sinetron komedi. Aku bikin dengan Karnos Film. Oh. Yang bikin Sidul, Om Rano Karno bikin sinetron komedi. Saya main di situ dengan tokoh anak muda yang tinggal di desa yang kemudian pengen punya kegiatan wira swasta, akhirnya bikin dengan teman-teman sahabatnya ambulan versi desa. Nah, itu lucu itu. Ada di YouTube. Aku baru ketemu ada yang upload kemarin. Wah, akhirnya aku bisa lihat zaman dulu. Itu kira-kira tahun 2002 kalau nggak salah. 2002 ya. Nah, tadi saya ngomong dia salah satu legend, bagi saya terbukti bahwa nggak ada tertulis apa, saya masih ingat loh. Nah, dia di balkon. Di memori saya masih ada. Luar biasa. Sang Pemimpi 2009, Hati Merdeka. Nah, itu sinetron. Film lebar dari trilogi Merah Putih ya. Oh, oke. Hati Merdeka tuh yang terakhir dibikin untuk trilogi. Pahlawan itu. Sorry, apa? Iya, perjuangan. Iya benar. Film perang Indonesia setelah kemerdekaan, kan ada perebutan wilayah tuh ya. Jadi di Hati Merdeka itu aku jadi karakternya Kolonel Wayan dari Bali. Dia adalah tangan kanannya dari pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai, dan di situ aku membantu perjuangan di Bali, perjuangan dengan teman-teman pejuang-pejuang yang mesti pindah ke Bali waktu itu. Syutingnya di Bali juga? Apa? Enggak, syutingnya di Pangandaran. Oh. Produksi Hati Merdeka, produksinya? Iya, produksinya Margate House. Jadi produksinya itu dipegang oleh orang-orang dari Hollywood sebenarnya. Oh iya? Iya. Wow. Karena aku ingat banget di film itu aku di make upin sama satu make up artis, make up filmnya dari Hollywood yang bikin make up waktu zamannya Heath Ledger meninggal kan, dia cerita. Saya baru kemarin film Batman itu make upin Jokernya Heath Ledger, dan sekarang saya make upin kamu gitu. Aku kaget. Jadi ya aku di situ ngelihat satu sosok tim Hollywood dan juga tim Indonesia yang
dipimpin sutradara Pak Yadi Sugandi. Jadi sebenarnya di balik ini ada teman-teman baru saya dari Pak Asim nih, yang menjadi eksekutif produsernya kan. Terus Jenderal Sudirman ya habis itu, betul ya? Iya. 2015. Sebagai apa sih Jenderal Sudirman waktu itu? Oh, aku di film Sudirman. Filmnya judulnya Sudirman, saya jadi Bung Hatta. Sudirman apa Jenderal Sudirman judulnya? Sudirman ya? Sudirman. Oh, Bung Hatta ya. Waduh. Aku jadi Bung Hatta. Bapak koperasi. Kalau di runut kebanyakan semua film-film yang aku mainin jadi karakter-karakter orang zaman dulu. Oke. Mukanya mungkin orang zaman dulu. Mukanya. Nah, itu yang terbaru nih film pendek kemarin. Ini di masa pandemi ini kan ya? Iya, yang belum keluar ada Tersanjung. Oh iya, Tersanjung main ya? Nggak cuma nyanyi ya? Main, itu jadi... Oh, nyanyi ngisi soundtracknya, bukan ya? Sekaligus ngisi soundtrack. Oke. Jadinya belum keluar karena waktu itu pandemi ya, udah mau ini. Iya, habis grand premiere langsung nggak boleh ada bioskop dibuka 2020 kemarin, dan moga-moga rencananya kemarin sempat ngobrol sama Hanung mau dimasukin ke Netflix katanya. Oh iya, justru aku baru mau tanya, nggak dimasukin Netflix gitu kan? Nah, rencananya mau dimasukin Netflix. Ini salah satu yang naik besar omset, tapi juga salah satu hiburan yang naik di masa pandemi itu ya Netflix ya. Tadi kan naik, Netflix naik, Zoom naik ya, media-media online naik semua. Iya. Menurut saya kalau Netflix jangkauannya juga luas dan lagi booming kalau itu naik. Mudah-mudahan segera tayang. Ya, moga-moga kita bisa milih film-film yang bagus lah temanya di sana. Ya. Karena banyak film-film yang aneh-aneh juga. Ya. Sempat nonton juga kalau ini kan malam misalnya gitu. Oke, terus yang terbaru yang film pendek nih. Iya, Doa Suto. Itu ya. Sebenarnya ada Doa Suto sama Tambal Iman nanti akan keluar lagi. Ini kerjasama. Kebetulan aku punya sebuah PH yang namanya Antiga Films. Di Antiga Films ini kita punya satu komitmen pengen ngasih lihat tentang kehebatan Indonesia dari sisi apapun. Kemudian kita pengen produksi sebagai bentuk dokumenter, dan ternyata itu sebuah bentuk perjuangan, jadi nggak langsung bisa jeder. Dan dari teman-teman di Antiga Film ini mempunyai satu komunitas lagi yang namanya Halte Muncrat. Halte Muncrat ini koperasi film yang mengajak siapapun yang pengen belajar jadi pembuat film untuk bergabung di sana dengan cara menghidupi dirinya sendiri dengan kreatifnya, dengan segala macam. Diberi namanya Koperasi Halte Muncrat. Itu di daerahnya dekat rumahku di Bintaro. Oke. Digawangi sama temenku yang ada di Antiga Films itu namanya Mas Anton. Nah, disitulah kita sama-sama membantu. Dia ngajakin, Ki, aku punya produksi bareng NU untuk bikin film-film pendek, mau nggak ikutan? Wah, dengan senang hati, karena buat saya di kehidupan berbangsa ini kalau kita bisa memberikan sesuatu hal yang sifatnya mendamaikan, kenapa enggak gitu. Ya jujur aku di situ tanpa ada pikir panjang lagi ya. Dalam arti pikir panjang tuh ada perhitungan budget dan segala macam, aku ikutan aja lah. Karena memang berangkat dari sini, aku suka ceritanya. Kebetulan yang bikin cerita kan dari karya-karyanya Ahmad Sobari yang kita juga udah tahu banyak hal-hal yang sifatnya sangat spiritual dan sekaligus humanis. Betul. Jadi aku langsung ikutan dan ternyata dipercaya satu produksi yang sifatnya sangat dalam ya di situ. Sampai mungkin beberapa komentar yang sempat saya dapat di japrian saya, di DM saya, menganggap bahwa saya udah jadi mualaf gitu. Ya aku senyum aja. Ya aku senang kok kalau bisa mendalami karakter-karakter yang ada di film itu. Berarti ada satu bentuk apresiasi yang positif kan. Betul. Nah. Doa Suto dan Tambal Iman. Tambal Iman. Oke. Dan itu belum rilis ya? Belum, masih pelan-pelan karena keputusan dari NU yang kapan mau rilis. Sejauh ini evaluasi dari Antiga Film dan sebagainya, karena mungkin memang kalau itu saya ngerti sih bahwa ini lebih pada misi sosial, misi kedamaian. Kalau ini respon yang selain tadi ada DM pribadi gimana yang
Wah ya positif semua sih. Mhm. Nggak ada yang bikin mengernyitkan dahi ya. Karena buat aku yang ini yang pasti ceritanya memang sangat humanis ya, karena dan kisah-kisah nyata yang diambil. Karena menurut Mas Anton yang jadi sutradara juga, dia bilang ini ceritanya dari Ahmad Sobari yang memang dijalaninya waktu zaman dia waktu masih muda ya seperti ini gitu loh. Oke. Dan ternyata bisa direfleksikan ke kehidupan sekarang. Ditambal Iman ini seseorang yang sifatnya rajin sholat, rajin sembahyang 5 waktu, tapi bersedia untuk menunda berangkatnya dia ke masjid untuk sembahyang 5 waktu karena harus menolong orang yang ternyata kalau misalnya dirunut dari ceritanya itu beda agama. Nah, itu kan nyentil banget. Padahal dia harusnya pergi sholat, tapi ternyata dia bisa menunda. Sholatnya masih ada waktu kok. Nah, tunggu itu. Ya kan? Tapi nanti ditambah Iman. Ini udah kasih bocoran dikit, kita tunggu. Kayaknya menarik tentang kedamaian lagi, tentang saling menolong, tentang toleransi, hal-hal kebaikan yang memang saya setuju sekali saat ini ya. Mungkin dari dulu juga lah kita perlu terus sebarkan, kita perlu terus kembangkan. Ya, amin. Iya kan, dunia ini damai, dunia ini bahagia, kita bisa berkarya dengan sukacita, ya kita bisa saling membantu dengan bebas ya, tanpa pilih-pilih, itu harapan. Kalau boleh kita menyampaikan hal-hal yang sifatnya tidak spesifik terhadap satu bentuk paham di medsos, kenapa enggak gitu loh. Itu dalam arti tidak menggurui orang, kita hanya membagi sesuatu yang sifatnya mendamaikan lebih baik daripada kita mencerca atau mengucilkan kelompok tertentu gara-gara mereka melakukan itu. Yang saya jujur aja satu sisi yang kurang baik di medsos zaman sekarang ya, karena orang makin intens kan untuk berhubungan sama medsos, ya itu aku sangat prihatin sih. Kita berdua nih yakin, saya sepakat lah, kita prihatin dan kita pengen banget sosial media itu gunakan untuk hal yang baik, gunakan untuk yang menyebar kedamaian, hal yang masih banyak yang bisa kita lakukan melalui sosial media sebenarnya kan. Dan karya-karya yang itu lintas iman dan sebagainya tidak perlu melihat latar belakang, dan kita semua bisa menikmati. Film sudah ya, bahas keluarga aja terakhir, cuman kabar aja. Mas Sarka udah ngeband katanya ya, udah ngikutin jejak. Yang pasti kalau secara gitar jauh sama aku nggak ada apa-apanya sekarang. Jauh juga sama aku, jangan-jangan aku nggak ada apa-apa juga nih. Mas Sarka ini Meru nyerah ya, kalau main gitar ya. Sama main pianonya juga, itu semuanya dia pelajari sedikit demi sedikit, dan akhirnya sekarang karena dia intens kan, salah satu keistimewaan di masa pandemi dengan belajar di sekolah itu dia punya banyak waktu untuk dirinya sendiri kan. Jadi dia megang alat musik itu terus menerus sampai akhirnya dia sekarang bisa. Jadi aku nggak usah panjang lebar lagi jelasin semuanya. Kalau kamu ngelakoninnya dengan senang hati dan terus menerus pasti ada hasilnya. Aku cuma ngasih tahu itu aja. Ya, contohnya bapaknya sudah lakukan ya kan. Dan moga-moga bisa skating ya. Ya kalau Nikaya memang skating kan membutuhkan tempat kan. Ya. Terus lalu sekarang disalurkan di apa di masa pandemi? Hobi ya? Di masa pandemi ini ya di rumah dia lebih suka untuk main ya di rumah, ada inline skate ya, itu yang main skateboard ya. Memang Nikaya bedanya mungkin lebih sporty daripada Arka. Kalau Arka lebih arts. Ya, nah, kalau kasih anak beda-beda. Iya, makanya itulah yang aku juga bisa liatin. Oh ternyata anak-anak ini memang mempunyai talenta-talenta yang nggak harus disamaratakan. Seru banget sih. Tugas orang tua kan hanya melihat, mendorong yang memang dia happy, talenta Tuhan apa gitu kan. Iya. Saya lihat juga senang apa TikTok, K-pop Mika ya. Ya itu udah mewabah, itu kan gara-gara kemarin ini kan semuanya yang ada di sekitarnya dia main medsos. Yes. Kebetulan ada kakak-kakaknya yang suka dengan K-pop, ya tiap hari kedengeran, akhirnya dia juga keracunan dalam tanda kutip. Sampai kan ulang tahun juga. Sebenarnya nggak bisa ngelawan arus, tapi kita bijaksana aja kan mensikapinya, toh bagaimanapun di luaran iya. Saat ini kan kita juga pernah ke keranjingan dengan tema-tema seperti itu, populer artis yang zaman dulu kayak New Kids on the Block gitu kan zaman dulu.
mirip-mirip seperti itulah, cuman ini sekarang lebih masif karena tiap hari dia berhadapan di layar yang sama gitu, di komputer, di lab, di iPad. Istriku pernah cerita, dia besoknya ulangan dia New Kids on the Block datang Jakarta, dia belain kok, nggak ngurusin ulangan. Nah kan Bang udah pernah kan. Gila, keren. Gimana jadi bapak ini, dua putra putrinya udah mulai ngeband, satu ini rasanya gimana, ada sharing? Ya jujur sih kalau secara jadi bapak atau enggak itu buat saya sekarang udah menjadi sebuah hal yang nggak terlalu berbeda ya. Aku sampai sekarang puji Tuhan bersyukur terus loh Om Heru. Dalam arti bersyukurnya lah aku dari dulu kerjanya kok sampai hari ini sama ya. Itu yang kita juga pernah ngobrol kan di balik obrolannya. Ya, aku ngeband, aku main sepeda, aku guyonan. Yeah. Terus ya kegiatan dan itu juga sama. Setelah udah menjadi bapak dengan anak-anak tuh kegiatanku ya sama. Jadi pengulangan itu terus menerus, dan dalam arti terus menerus tuh tidak harus dikonsepkan bahwa setiap hari kita harus ini. Tapi ya udah mengalir sampai akhirnya saya nggak ngerasain jadi sebuah hal yang terlalu membebani. Itu yang aku nggak pengen. Menjadi seorang ayah ya tetap menjadi dirinya sendiri dan sekaligus juga menjadi contoh-contoh untuk anak-anaknya. Walaupun tidak harus jaim. Nah itu yang aku yang ngasih lihat ya sejatinya aku kepada anak-anakku tentang bagaimana bapaknya jarang mandi pagi misalnya. Ya tapi kan yang maksudnya mandi pagi berkatnya tetap ada terus loh, ya kan? Puji Tuhan. Ya kan? Dari aku gitu. Mandi paginya mandi keringat, misalnya sepeda dulu. Hebat. Dada belum mandi, ini udah mandi. Kosong kayak gitu, iya nih keringetnya kan udah keluarin air semua. Jadi buat aku kasih lihat yang hal-hal yang semacam itu, dan yang pasti kita tetap jaga kesehatan dengan cara-cara yang ada di sekitar rumah kita. Terus untuk nasihat-nasihat sebenarnya yang saya pengen tekankan bahwa ternyata kehidupan zaman dulu kita sama sekarang itu sebenarnya nggak jauh-jauh beda amat secara dasarnya, tapi mungkin atributnya beda, tapi isinya tetap sama. Pelajaran untuk tidak berbohong, pelajaran untuk tidak putus asa, sama pada dasarnya semua sama. Jadi cuman kita yang sekarang mindset kita nganggap bahwa anak-anak ini sama atau tidak terhadap kehidupan kita dulu. Jadi refleksi itu saya terus terapkan dengan ternyata nggak jauh-jauh beda amat kok. Pelajaran jarak jauh ini ternyata secara positifnya adalah menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar bahwa lo harus bisa survive dengan belajar sendiri gitu loh, bukan hanya dengan ada guru yang langsung di depan mata ngajarin ini itu. Jadi ini yang aku pelajarin di era ini jadi seorang bapak adalah berusaha untuk tetap mempunyai komitmen terhadap apa yang dipercaya sebagai prinsip keluarga. Jadi jangan terus berubah gara-gara ini. Semuanya disesuaikan, sebenarnya nggak harus selalu begitu, tapi tetap dijalankan bahwa ternyata intimasi terhadap kedekatan sama anak-anak ya tetap sama sih, karena kebetulan aku kerjaannya kan juga dari dulu sampai sekarang sama di rumah, ada kegiatan baru keluar, jadi aku nggak jauh-jauh beda amat gitu. Cuman sekarang masalahnya anak-anak nggak ada waktu dia keluar dari rumah lebih lama. Zaman dulu mereka yang keluar lebih cepat kan, dari pagi mereka udah keluar ke sekolah. Kalau sekarang aku ketemu dengan mereka dari pagi ya sama aja. Dan itu cuman lebih panjang waktu untuk ketemunya, tapi kegiatannya nggak ada jauh berbeda sih, sama aja. Oke. Mbak Sinta sehat-sehat di rumah? Ya, puji Tuhan semua sehat. Sehat, puji Tuhan ya. Iya, itu yang paling penting itu. Siap. Saya sih pengennya kita segera bisa bercengkerama lagi. Aku sebenarnya sih jujur di luar ini semua ya kangen lah untuk sowan ke tempat temen-temen ngobrol. Aku datang ke kantormu ngobrol-ngobrol ngeliat ada barangnya nggak kepake harus ini aku pakai. Studio One masih ya, Studio One ya. Wah itu Om Heru ini memberikan satu peralatan yang sampai sekarang menjadi sebuah berkat ya buat saya keluarga dan juga buat banyak orang ternyata, karena saya bersyukur. Sound card itu berguna sekali gitu. Kalau saya pakai sound card itu mungkin saya nggak bisa membuat sesuatu ya. Itu puji Tuhan punya sahabat saudara seperti Om Heru ini yang jos. Tentunya saya sangat berbagi ya. Saya rasa cukup ya, banyak sekali sharingnya, inspiratif sekali dengan. Moga-moga menjadi berkat buat banyak orang.
kita semua, salah satunya mungkin yang memang kita semua bisa lihat, banyak orang mengatakan bahwa bekerjalah sesuai passionmu, berkarya sesuai apa yang kamu senangi, kamu bahagiakan gitu. Kadang-kadang orang juga bertanya atau mengkhawatirkan bisa atau tidak gitu. Tapi ternyata ini kita melihat dari sharing, dari diskusi ngobrol kali ini, bisa loh, ini ada bukti nyatanya gitu ya. Dan saya juga percaya di luar sana ada banyak bukti nyata. Makanya ya, amin. Ya, jangan takut untuk untuk bersungguh-sungguh, tapi ya berkarya sungguh-sungguh yang sesuai dengan passionmu yang Tuhan berikan kepada hidupmu untuk bersungguh-sungguh di bidang itu, kan begitu ya. Mengeksplorasi, mengembangkan, menemukan bagian terbaikmu untuk hidupmu gitu. Terasa. Amin. Terima kasih banyak Om Nugi. Sama-sama Om Heru. Mantap sekali ya. Salam sehat, salam bertambah bahagia. Amin. Rahayu. Amin. Salam gue. Kring. Berkah dalam. Berkah dalam.